Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Kejadian pasal yang ke-11. Pada siang hari ini kita mau berbicara mengenai bagaimana kita mau membangun nama Yesus di dalam kehidupan kita, ya, dalam semuanya, dalam panggilan kita. Kalau saya berbicara panggilan, Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan panggilan yang maksud saya bukan panggilan untuk sebagai pelayan Tuhan sepenuh waktu, tidak begitu. Tidak semua orang terpanggil untuk seperti itu. Tapi setiap kita punya yang namanya panggilan umum. Apa itu panggilan umum? Semua kita terpanggil. Ada yang menjadi istri, ada yang menjadi suami, itu panggilan Tuhan. Amin, saudara. Yang jadi anak, yang jadi mahasiswa, mahasiswi, atau yang masih sekolah, ya, atau mungkin Anda sebagai seorang pengusaha, Anda sebagai seorang karyawan profesional, itu adalah panggilan-panggilan umum dalam kehidupan kita, panggilan dari Tuhan. Amin. Ya, jadi bagaimana kita mau membangun nama Yesus di dalam seluruh atmosfer kehidupan kita, seluruh spektrum kehidupan kita. Ini penting sekali, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita lihat sama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Cerita mengenai Menara Babel. Bagaimana ketika Nimrod dan pasukannya. Nimrod ini yang bangun Menara Babel, by the way. Ya. Dan dia dikenal sebagai the first emperor. Kaisar yang pertama yang Alkitab catat. Kalau bahasa Alkitab dia adalah orang yang gagah perkasa. Itu kalau mau ditelisik lebih dalam, lebih diteropong lebih dalam lagi Bapak Ibu. Itu punya pengertian seperti emperor. Ya, kaisar yang pertama. Sebelum ada kaisar-kaisar dari negeri Tiongkok. Sebelum kaisar atau Fir'aun muncul di negeri Mesir. Inilah kaisar yang pertama. Dia orang yang gagah perkasa. Ya, karena dia adalah keturunan dari Nuh yang tidak takut akan Tuhan, maka perangainya itu beringas dan dia tidak takut akan Tuhan. Ya, Nimrod dan kawan-kawannya tidak segan untuk menumpahkan darah. Dan apa yang dibangun oleh Nimrod ini adalah antitesis atau kebalikan dari apa yang seharusnya kita lakukan. Dan ini adalah sebuah contoh perlambangan bahwa hari ini pun banyak orang masih dikuasai oleh rohnya Nimrod, saudara. Ya, oleh semangat Nimrod ini di dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Entah di dalam pelayanan, entah di luar pelayanan, sama saja, saudara. Di dalam gereja, di luar gereja kehidupan kita tuh sama. Kita tidak boleh beda, ya. Di dalam gereja beda, di luar gereja beda. Tidak, saudara. Ya, tidak ada dua dunia. Di luar gereja, di dalam gereja kita harus tetap sama. Amin. Nah, mari kita lihat apa yang Nimrod bangun untuk dirinya. Dan ini ada cerita Menara Babel ini adalah sebuah perlambangan bahwa apa yang terjadi dalam perjanjian lama itu masih terjadi juga pola-polanya dalam zaman kita hidup hari ini, saudara. Cuma bentuknya saja berbeda. Betul ya, saudara ya? Casingnya beda, mesinnya podo ae. Ya, mesinnya sama, saudara. Casingnya bisa beda-beda. Ya. Nah, mari kita lihat sama-sama. Kita lihat, saudara. Ayat yang pertama. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Kalau sekarang itu negara yang namanya Irak, ya, Mesopotamia atau Irak, saudara. Mereka sampai ke Irak sana, lalu menetaplah mereka di sana, di tanah Sinear itu. Maka mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita, coba kita hitung berapa kali ngomong marilah kita. Ya, berarti ini penting, saudara. Kalau ada kata atau kalimat yang diulang-ulang di dalam pembacaan Alkitab, berarti itu penekanan, itu penting sekali. Entah 2 kali, entah 3 kali. Mari kita hitung berapa kali orang-orang ini, Nimrod dan pasukannya ini ngomong marilah kita, let us. Marilah kita, yang pertama ya, membuat apa, saudara, batu bata, membakarnya baik-baik, lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, yang kedua, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita, apa saudara? Cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Berapa kali diulangi tadi, saudara?
3 kali. Berarti ini serius banget ini. Nimrod dan pasukannya serius banget. Ini bukan asal-asalan ini. Ini bukan pekerjaan yang asal-ngasal, saudara. Asal bangun selesai, ya lalu bocor semua. Ya kadang orang bangun rumah seperti itu. Enggak. Ini betul-betul presisi. Sebuah pekerjaan, sebuah mahakarya yang dipersiapkan baik-baik dengan perencanaan yang matang, dengan bahan yang terbaik yang mereka bisa buat hari itu. Dan mereka sudah siapkan segala sesuatu untuk membangun sebuah mahakarya di zaman kuno yang namanya The Tower of Babel, Menara Babel ini. Dan bangunan-bangunan kuno itu bentuknya itu selalu segitiga, meruncing ke atas. Pernah lihat piramid di Mesir? Kira-kira seperti itu. Semua bangunan-bangunan kuno itu selalu bentuknya seperti piramid di Mesir, segitiga, meruncing ke atas. Dan bangunan itu disebut sebagai zigurat. Apa artinya? Ada artinya. Mereka nggak sembarangan bangun seperti itu, ada filosofinya. Mereka bangun itu dengan semua kesungguhan hati, ya, dengan semua tenaga mereka, dengan segala kesatuan hati mereka, keseriusan mereka, untuk mereka mengerjakan sebuah mahakarya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada satu hal yang positif yang bisa kita pelajari di sini. Apapun yang kita buat dengan tangan kita, kalau itu sungguh-sungguh dilakukan dengan segenap hati, keseriusan, dengan benar-benar, itu pasti akan jadi hal yang baik, jadi mahakarya dalam kehidupan kita. Amin? Iya. Semangatnya nih boleh nih, harus kita contoh nih. Banyak orang yang ikut Tuhan, tapi justru tidak dalam hidupnya mungkin tidak jadi berkat dalam hal ini. Contoh ya Bapak Ibu ya, 20 tahun yang lalu kalau saya masih ingat, kalau baca koran dulu kan iklan-iklan kerja masuk di koran kan. Ya kan, lowongan kerja. Saya masih ingat sekitar 20 tahun yang lalu itu selalu yang pertama itu selalu ngomongnya syarat ya, mau cari pekerja. Yang pertama itu Kristen, selalu seperti itu. Kristen, lalu yang kedua baru syarat pendidikan. Selalu Kristen. Ya kan? Tapi kemudian 20 tahun kemudian, Saudara, 15-20 tahun kemudian ketika saya lihat iklan lagi, itu sudah tidak ada lagi kata Kristen di sana. Lalu iseng-iseng saya tanya kepada seorang pengusaha, seorang bapak di gereja, saya tanya, Pak, bener nggak fenomena? 20 tahun yang lalu kalau cari karyawan selalu yang pertama Kristen. Tapi sekarang sudah nggak ada kata Kristennya lagi. Kenapa begitu Pak? Iya katanya, ya kan? Itu ternyata fakta membuktikan di lapangan. Justru, ini yang menyedihkan saudara. Ya kan? Justru yang paling banyak bolos itu karyawan yang Kristen. Yang kinerjanya tidak memuaskan, disuruh kerja alasannya, maaf Pak izin ada pelayanan, saudara pelayanan dipakai sebagai alasan, ya kan? Itu justru yang Kristen-Kristen, jadi kita nih jengkel, gak usah Kristen-Kristenan. Pokoknya siapa yang mau serius kerja, lihat saudara, kadang-kala kita tidak bisa menempatkan diri, memakai alasan pelayanan, memakai alasan agama untuk kita banyak excuse di dalam pekerjaan kita. Itu pun salah. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mau bekerja, mari kita kerja sungguh-sungguh. Apapun yang kita buat dengan tangan kita sebagai kepercayaan yang daripada Tuhan, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Kerjakan dengan serius. Karena itu akan menjadi sebuah mahakarya di dalam hidup saudara. Amin. Ya, belajar dari orang-orang ini. Ini tujuannya salah loh. Tapi karena dilakukan dengan sungguh-sungguh, serius, dan memberikan semua yang terbaik, jadi saudara, jadi. Sekalipun tujuannya salah. Kalau tujuannya salah aja jadi, apalagi kalau tujuannya benar. Amin. Pegang ini dalam kehidupan kita. Kita pelajari sebuah hal yang indah di sini. Nah, apa yang salah mereka lakukan? Mereka bangun bangunan zigurat ke atas itu. Bangunan yang kata mereka supaya puncaknya sampai ke langit. Supaya kita cari nama dalam pemikiran orang pada zaman dahulu. Mereka bangun sebuah bangunan berundak ke atas seperti tangga itu. Untuk apa? Untuk supaya mereka tuh mau perang dengan Tuhan, saudara. Mereka tuh mau buat tangga sampai ke ujung langit dengan bangunan. Supaya Tuhan tuh turun dan mereka mau perang sama Tuhan. Ini pemikiran orang dulu ya, saudara ya. Pemikiran Nimrod dan kawan-kawannya. Dan kalau mereka menang lawan Tuhan, mereka pasti punya apa? Nah, nama. Mereka dapat nama. Mereka kan masyhur namanya. Ya, tercatat dalam sejarah bahwa Nimrod, kaisar pertama, berhasil mengalahkan Tuhan.
Sehingga jangan heran ayat selanjutnya di Alkitab katakan apa? Maka turunlah, jangan bayangkan Tuhan itu turun di tangga begini, enggak saudara. Ini bahasa lambang ya, bahasa simbol. Benar-benar turun Tuhan itu. Tapi mereka lupa siapa yang mereka lawan. Mereka bangun bangunan itu untuk apa? Cari apa? Cari nama. Nama. Di pasal 11 ini Tuhan tuh mengkontraskan saudara. Ada sesuatu yang dia mau ajarkan kepada saudara. Nama itu ya itu bahasanya itu Shem. S-H-E-M. Dan Shem itu juga nama dari anak Nuh. Kalau kita perhatikan di Alkitab buku saudara. Ya Alkitab buku ini di pasal 11 ada 2 perikop. Yang pertama adalah orang yang membangun menara Babel untuk mencari nama mereka sendiri. Dan yang mulai ayat yang ke-10 diceritakan soal keturunan Sem, anak Nuh, yang baik, yang takut Tuhan. Seolah-olah dikontraskan. Ini loh, ya kalau orang cari nama untuk dirinya, dan orang kalau membangun nama untuk Tuhan tuh hasilnya berbeda. Maka dari itu kita perlu belajar untuk membangun nama Tuhan Yesus di dalam semua yang melekat di dalam kehidupan kita. Motifnya pribadi. Ya, mereka punya identitas yang sama, pamornya yang kuat, satu warna, satu ketertiban bersama, hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Mereka berhasil membangun menara itu. Tetapi mereka gunakan itu untuk cari nama pribadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pernah dengar seorang sastrawan Inggris yang namanya William Shakespeare pernah ngomong seperti ini. What's in a name katanya. Betul saudara? Ya, apalah arti sebuah nama? Loh nama itu penting kok. Ya, sebetulnya nama itu penting. Tapi kalau kita melihat ini saudara, kita perlu sadari satu hal. Bahwa di dalam hidup ini ada banyak hal, ada hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan bahwa yang terpenting di atas segala sesuatu adalah, ini mungkin klise ya, tapi ini adalah kebenaran, adalah nama Tuhan Yesus semata. Dalam segala hal, pada endingnya nanti, pada akhirnya nanti Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan sadar bahwa tidak ada nama lain yang layak untuk dipertahankan mati-matian. Tidak ada nama lain yang layak untuk kita junjung paling tinggi, kecuali nama Tuhan Yesus semata. Bukan nama kita, bukan nama institusi kita, bukan pula bahkan nama gereja. Ya saudara ya, oh kita cinta gereja ini, di mana Tuhan tempatkan kita. Tentu ada identitas, ada nama dan semuanya. But at the end kita harus tahu satu hal. Di atas segala nama institusi, di atas segala nama orang, nama pribadi, tetaplah nama Tuhan di atas segala-galanya. Karena dialah sang nama itu. Dialah nama di atas segala nama. Kalau kita membangun sesuatu atas nama kita, sebetulnya yang menjadi Tuhan siapa saudara? Kita. Kita mentuhankan diri kita sendiri. Berarti itu penyembahan berhala loh. Betul nggak saudara? Ya, kita menyembah siapa? Kita menyembah nama kita. Kita tidak menyembah patung mungkin, kita tidak menyembah ini dan itu. Tapi begitu berhubungan dengan nama itu, kita sebetulnya sedang menyembah diri kita sendiri. Dan itu adalah berhala. Itu kita masuk ke dalam sebuah hal yang namanya penyembahan berhala. Dalam segala hal. Apa yang Nimrod lakukan? Ketika dia selesai bangun itu. Ketika dia berhasil menghasilkan sebuah mahakarya yang luar biasa. Salah enggak kita buat sesuatu yang mahakarya? Salah enggak sih kita bangun sesuatu dari kecil, dibesarkan, kemudian jadi gitu? Salah enggak saudara? Oh enggak salah. Justru banyak orang tidak mau lakukan seperti itu, betul enggak? Ya, ada banyak orang yang seperti ini. Kerja sesuatu, ada tantangan, rintangan, males ditaruh, pindah yang lain. Betul? Kerjain lagi, ya begitu berkembang sedikit, ada tantangan dari rintangan, aduh sudah menyerah, ditaruh lagi, dicoba yang lain lagi, dicoba. Saudara kerjaannya seperti doang.
nyoba ini, nyoba semuanya, dikerjakan, nggak ada yang jadi belas. Kenapa? Karena tidak tahan uji. Maka dari itu pinter aja nggak cukup. Banyak orang pinter tapi raiso kerja, saudara. Nggak bisa kerja. Betul? Kalau kita pinter tuh puji Tuhan, tuh anugerah Tuhan. Tapi daripada kita jadi pinter, lebih baik kita jadi rajin dalam hidup ini. Karena kerajinan itu sebuah kualitas yang sulit untuk dipunyai. Amin, saudara. Kalau hari ini Anda pinter, puji Tuhan, tapi tambahkan kerajinan pada kepintaran saudara. Jangan puas jadi orang pinter. Banyak orang pinter kok di dunia ini, saudara. Tapi orang rajin, itu sedikit. Jadilah orang rajin. Amin. Ilmu itu bisa ditambahkan. Tapi kerajinan itu karakter loh, yang perlu dibangun. Itu kebiasaan yang perlu dibangun dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Kalau kita sebagai anak Tuhan, maka kita harus belajar untuk membangun sesuatu. Ya, dengan penuh keteguhan, dengan kerajinan. Bangun. Apapun yang ada di tangan saudara, kalaupun itu hari ini kecil, bangunlah. Hari ini kan orang tuh pengennya cepat kan, saudara ya. Bagaimana caranya supaya cepat dapat, cepat banyak, cepat kaya, cepat dan cepat dan cepat. Betul? Karena kita didorong oleh yang cepat-cepat ini, maka berapa banyak orang kemudian salah langkah, salah jalan, ambil keputusan yang salah, ya, terjebak pinjol kanan kiri, terjebak oleh money game kanan kiri, ya, terjebak oleh semua hal yang saudara saksikan sendiri di berita yang ada hari-hari ini. Kenapa? Karena pengen cepat kaya, cepat punya, cepat ini. Caranya bagaimana? Enggak mau tahu. Sekalipun orang kanan kiri bergelimpangan karena kita, no problem, enggak perlu tahu. Yang penting, bukankah itu, saudara, roh Nimrod yang sedang terjadi di dunia hari-hari ini? Bapak Ibu, kita anak Tuhan loh. Kita dipanggil untuk jadi berbeda loh, saudara. Ya, jangan sampai anak Tuhan justru menjadi afiliatornya, saudara, ya kan? Saya curiga itu yang pendiri-pendirinya itu banyak yang namanya, kalau saya baca ya, saudara, di media-media elektronik itu nama-nama Kristen semua loh, saudara, itu saudara. Bangun sesuatu. Kalau hari ini Tuhan izinkan, apa yang kau bangun di tanganmu itu kecil, masih merintis, no problem, bangun itu. Dalam segala rintangannya, dalam segala tantangan yang Tuhan izinkan ada, bangun satu persatu. Karena itu akan melatih karakter saudara. Jadi rajin, jadi tangguh, jadi tidak gampang menyerah, membangun satu persatu. Bangun terus, bangun terus. Jangan bingung dengan gaya hidup. Kebanyakan orang pengen cepat, kenapa? Karena ingin mengikuti gaya hidup. Betul kan, saudara? Bukan gaya hidup, hidup gaya sebetulnya. Ya kan? Bukan gaya hidup kok itu, hidup gaya. Banyak orang ingin hidup gaya. Karena pengen cepat, supaya bisa hidup gaya. Gaya hidup gak seperti itu kok. Bapak Ibu saudara-saudari, disinilah akan ketahuan sebetulnya karakter orang bagaimana. Ketika berhadapan dengan situasi-situasi semacam ini. Inilah roh Nimrod yang sedang bekerja di akhir zaman ini. Ingin mencari nama. Ingin mencari dengan cara yang instan. Terbaik. Penuh dengan dedikasi. Tapi salah caranya, saudara. Tujuannya salah. Arahnya salah. Apa yang ada padamu hari ini, kerjakan. Kalau itu tujuannya benar. Dengan penuh kerajinan, dengan penuh karakter, dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh keteguhan, dedikasi. Berapa banyak orang sudah tidak mau lagi lakukan seperti itu. Kenapa saudara? Karena ingin cepat jadi. Dan sekarang di zaman digital seperti ini, ada sarananya masalahnya itu. Betul saudara? Ada banyak sarana untuk kita tuh bisa langsung sparkling. Banyak. Gampang. Anda tinggal download satu aplikasi, Anda megal-megal, joget-joget, jadi saudara. Betul? Langsung viewer saudara jadi berapa? Ya kan? Satu malam langsung 1.000, besoknya 5.000. Ya kan? Itu kan algoritmanya jalan terus kan saudara. Besok lu 300.000 saudara. Waduh. Dalam waktu singkat Anda jadi terkenal. Saudara kalau mau jadi seperti itu aja gampang. Gampang, kalau mau jadi terkenal gampang kok. Buatlah skandal, apapun itu, saudara akan jadi terkenal. Betul? Iya.
Semoga saya tidak menginspirasi ya saudara. Berapa banyak orang cari nama dengan cara seperti itu. Betul saudara. Itulah roh Nimrod di akhir zaman ini. Tapi berapa banyak orang yang mau betul-betul membangun nama Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam usaha yang masih kecil yang dirintisnya, tapi satu persatu dia jalani, dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sudah nggak ada orang-orang yang seperti ini, yang bersatu suami istri sama-sama merintis, sama-sama jalan sama-sama dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, sama-sama. Saudara, sekarang kan nggak seperti itu kan, saudara? Orang kalau mau nikah pokoknya maunya pilih yang langsung jadi, betul kan? Nggak mau lagi rintis-rintisan kan, saudara? Yang penting kalau bisa sih mau langsung jadi. Kenapa? Hidup sudah susah pak katanya, ya kan? Nggak usah dibuat susah lagi. Semua orang pengen gampang, saudara. Semua orang pengen gampang. Siapa yang nggak mau gampang? Kita manusia kok. Kita ini masih ada noda dosanya, betul? Hakikat dosa nih loh, natur dosa manusia yang ada dalam diri setiap kita. Semua orang enggak mau susah, semua orang maunya pengen gampang, mau cepat, mau sukses, mau cepat dengan cara yang paling cepat yang bisa. Tapi Tuhan punya cara yang berbeda. Itulah keturunan Nimrod, keturunan Nuh yang dari Nimrod ini saudara. Itu yang dia lakukan. Dia kerjakan semuanya. Tahukah saudara, segala hal apapun juga, terutama ya, hal-hal yang rohani, yang dibangun untuk glorifikasi pribadi, akan Tuhan kacau balaukan. Dia akan izinkan. Karena itulah arti kata Babel. Babel itu artinya kacau balau. Ayat ini berbicara sesuatu kepada kita. Kalau kita betul-betul mau membangun nama untuk glorifikasi pribadi, ada waktunya itu akan kacau balaukan oleh Tuhan. Maka dari itu, pada titik ini kita akan mengerti, tidak ada nama lain yang layak untuk disanjung tinggi dan dibela, ditinggikan, kecuali Dia, sang nama itu. Nama di atas segala nama itu. Amin saudara. Menara Babel ini bisa bicara banyak hal kok. Di dalam konteks-konteks kehidupan kita. Apa kata ayat yang ke-7? Ya, baiklah apa saudara, kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka. Betul-betul turun Tuhan. Mereka nantang Tuhan kan, bangun sigurat sampai ke atas kan saudara, untuk ngundang Tuhan turun, ngajak Tuhan perang. Tuhan betul-betul turun loh. Dan mereka pikir mereka bisa menang lawan Tuhan. Kejadiannya terbalik. Tuhan turun, mengacau balaukan mereka ayat 7, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ada miskomunikasi, bahasanya dibuat banyak oleh Tuhan. Dulu satu bahasa, satu logat. Miskomunikasi, jadi mispersepsi, miskomunikasi. Terjadi banyak dari yang mis semuanya. Kemudian jadi friksi, jadi gesekan, jadi pertentangan, tengkar, pecah, ke sana, kemari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kadang saya berpikir, mengapa hal seperti ini Tuhan izinkan terjadi? Supaya kita belajar satu hal, untuk kita tidak mendewakan nama kita, untuk kita tidak memberhalakan nama institusi kita, tapi yang kita sanjung tinggi. Tuhan mau celikkan mata kita, bahwa hanya nama Yesus Kristuslah yang harus kita sanjung tinggi di atas segala sesuatu. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya saudara, tidak salah untuk mengasihi, mencintai apa yang kita bangun. Tidak salah. Ya, tidak salah untuk kita mencintai apa yang kita bangun. Mungkin dulu waktu kita bangun sebuah entitas bisnis, mungkin usaha kita berdoa Tuhan, pakai nama apa yang bagus ya Tuhan ya. Ya kita berdoa saudara. Ya, lalu kita mungkin diingatkan oleh sesuatu, atau kita tanya kepada seorang hamba Tuhan, ya dikasih nama yang bagus, ya kan? Saya pernah didatangi oleh seorang ibu, saudara, mau bangun sebuah, dia bangun lagi usaha parfum ya, wangi-wangian dan lotion, minyak, macam-macam saudara ya. Dia tanya, Pak nama apa yang bagus Pak? Tolong Pak carikan namanya, ya dalam bahasa
bahasa asing, saudara, kira-kira begitu ya. Ya, saya bilang kalau bahasa roh saya nggak bisa, Bapak Ibu ya. Lalu kemudian saya kasih dia usulan sebuah nama, ya, dalam bahasa Yunani, saudara, ya. Bagus Pak, ya kan? Oke, ya, akhirnya dipakai namanya, saudara, ya, dalam usaha itu. Kita mungkin seneng, ya, nama. Bahkan kalau kita waktu, Bapak Ibu ingat nggak dulu mungkin waktu anak mau lahir, kita pasti cari nama yang paling baik, betul? Menurut kita. Ya, cari nama yang paling bagus menurut kita. Ya, karena hati kita ini nempel ke nama sebetulnya. Apapun itu yang kita bangun, kita pasti cari nama yang paling baik, nama yang paling bagus, nama yang paling catchy. Itu nggak salah, saudara. Ya, nggak salah. Tapi yang menjadi salah adalah ketika nama itu menggantikan nama di atas segala nama. Ketika orang mulai memuja nama itu lebih daripada nama dia. Nama di atas segala nama. That's when the problems begin. Banyak ministry-ministry di dunia ini yang dibangun atas nama pribadi, pendirinya, saudara. Dan berapa banyak juga Tuhan telah membuktikan ministry-ministry semacam itu berguguran di tengah jalan. Dan hari ini hilang tidak berbekas. Mengapa? Karena sang pendiri telah dipuja, ditinggikan seolah-olah tanpa salah di atas nama Yesus yang seharusnya di atas segala-galanya. Saya bisa sebutkan banyak sekali nama ministry yang ada di dalam, di luar negeri, saudara, yang akhirnya hancur atau hilang hari ini. Karena pendirinya yang diagung-agungkan itu terlibat berbagai skandal. Orang lupa bahwa manusia tetaplah manusia, kita ini masih punya noda dosa. Amin, saudara. Hormat itu harus, menghormati itu harus, mengasihi itu harus. Figur-figur hamba Tuhan di tempat ini, contohnya ada Pak Lukas. Hormat harus, mengasihi harus, but you have to remember, saya juga katakan ini kepada semua orang, semua jemaat, di MSJ juga, dimanapun saya bisa ngomong, saudara. Menghormati harus, menghargai harus, tapi tahukah saudara, yang tetap satu nama yang harus dipuja, dieluk-elukan, dibesarkan, ditinggikan, dan dialah satu-satunya pribadi yang tanpa noda dosa, tanpa salah, tanpa dosa. Yesus Kristus semata. Saya masih punya natur dosa. Dan semua hamba-hamba Tuhan juga masih manusia biasa. Justru itu saudara harus berdoa bagi hamba-hamba Tuhan. Amin, saudara. Doakan. Tapi Pak, kita yang perlu didoakan. Kita kan jemaat. Salah, saudara. Tahukah Anda? Yang paling perlu didoakan itu sebetulnya adalah para hamba-hamba Tuhan. Terlebih dahulu. Setelah itu baru jemaat. Oh ya, saudara. Ya, harusnya seperti itu. Jangan sungkan. Justru harus berdoa bagi kami ini. Supaya apa? Supaya kami tetap tegak berdiri. Memegang nama Kristus di atas segala-galanya. Amin, saudara. Jangan gampang terpesona, buta oleh apa yang lihat di luar. Ya, wah bagus, wah keren, wah ini orang, wah. Saudara, jangan cuma lihat apa yang di depan. Yang di dalam itu lebih penting. Tuhan datang, ayat 8, demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Mereka berhenti mendirikan kota itu. Baru jadi setengah jalan berhenti. Tapi sudah jadi, bangunannya sudah jadi. Tapi belum, masih finishing lah, finishingnya berhenti, saudara. Ya, sudah terserak-serak mereka. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut sebagai Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ayat selanjutnya, Alkitab tulis seorang keturunan Shem, nama keturunan Nuh yang baik ini, yang membangun hidupnya untuk nama Tuhan. Dalam hidup ini mari kita belajar membangun nama Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita belajar untuk tidak eksklusif. Karena kadang nama itu bisa membuat sebuah eksklusivitas, eksklusivisme.
Mari kita belajar untuk tidak jadi pribadi orang-orang atau golongan yang eksklusif. Ya. Negara kita punya simbol saudara, pedoman, ya kan? Bhinneka Tunggal Ika katanya. Apa Bhinneka Tunggal Ika, saudara? Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Tetap akan berbeda kok. Tetap akan berbeda. Semua kita berbeda. Tapi tahukah saudara? Kita ini satu di dalam Tuhan. Amin. Nggak usah ngomong dengan gereja lain. Ya, di dalam satu gereja saja, masing-masing bisa berbeda-beda. Betul nggak? Coach A, yang contoh kalau ngomong JGA, waduh kuatnya mungkin dalam hospitality-nya. Coach B kuatnya dalam penginjilannya. Coach C kuatnya di dalam hal yang lain. Ya kan? Macam-macam saudara. Tahukah saudara perbedaan itu harus ada untuk saling mengisi satu dengan yang lainnya. Untuk saling belajar satu dengan yang lainnya. Jangan sungkan, jangan malu untuk saling belajar satu dengan yang lainnya. Amin. Dengan menyadari bahwa kita ini juga masih punya kelemahan. Kelemahan kita adalah kekuatan dari saudara-saudari kita yang lain. Belajar dong. Nggak usah sungkan, saudara. Ya, nggak usah ego, nggak usah gengsi. Belajar dari yang punya kekuatan lebih dari kita. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Ini masih dalam satu gereja. Dalam satu mungkin penggembalaan. Bagaimana dengan yang lain? Belajar untuk tidak jadi eksklusif. Ya, belajar untuk saling membaur. Coach A mungkin paling dekat dengan anggotanya, itu biasa seharusnya seperti itu. Betul nggak saudara? Tapi juga tidak boleh terus-terusan eksklusif. Belajar untuk membaur dengan CGL yang lain, belajar membaur dengan anggota-anggota yang lain, saudara. Ya, kalau duduk sama-sama, ya boleh sih, tapi jangan terus-terusan di retreat duduk sama-sama, kebaktian duduk ya nggak apa-apa juga sebetulnya. Tapi juga maksud saya adalah gini, belajarlah untuk membaur, belajar tidak eksklusif. Kami, wah ini sedang angkat nama, saudara, ya kan? Kami dari Coach Anthony, waduh ya. Ini saudara ya kan, ini mulai nama di atas segala nama ini ya. Wah ini, nah yang gitu-gitu nanti Tuhan sentil saudara ya. Dikit-dikit jatuh tuh nama. Kami dari ini. Bapak Ibu saudara-saudari, perbedaan itu tetap harus ada untuk pengaturan ya administrasi macam-macam. Tapi mari kita belajar tidak eksklusif. Saling membaur, belajar untuk saling menerima perbedaan satu dengan yang lainnya. Amin, saudara. Belajar. Mari kita belajar untuk itu. Yang kedua, mari kita belajar terbuka untuk perbedaan. Ya, tidak eksklusif perbedaan. Contohnya apa? Nih, kalau sekarang ada 3 kampus, Cempaka, Siwalan, dan di Ngagel ini. Belajar terbuka untuk kita belajar tidak eksklusif saling menerima satu dengan yang lainnya. Amin. Belajar. Saya ngomong ini juga dengan jemaat di Siwalan. Dan yang bermasalah dengan ini dari dulu, saudara. Saya ngomong sama mereka berkali-kali dan terus-terusan sampai hari ini juga. Belajar untuk terbuka, belajar untuk tidak eksklusif, belajar untuk membaur, belajar untuk menerima satu dengan yang lainnya. Belajar untuk menerima. Tidak ada lagi tim. Wah ini kalau sudah ngomong ministry ya, tim selatan, ya, tim pusat, tim timur. Sekarang sudah nggak ada gitu kan? Kalau ngomong di musik sekarang tim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul nggak? Kenapa? Supaya kita belajar untuk membaur. Supaya kita belajar untuk bisa, jadi orang tuh kalau bisa sana, bisa sini, bisa tuh enak gitu loh saudara. Ya, belajar tuh seperti itu. Supaya kita bisa jadi berkat di mana-mana. Di dalam tradisi-tradisi yang berbeda. Hari ini kami dibesarkan dalam tradisi gereja Pentakosta karismatik seperti ini. Tapi teman saya banyak tuh orang-orang Protestan. Kalau ibadah bersama dengan mereka, nggak bisa pakai gaya kita, saudara. Betul? Ya kan? Saya menyesuaikan dong dengan mereka. Teman saya banyak dari Katolik juga. Bapak Ibu saudara-saudari. Tapi kami bisa sama-sama. Kami bisa saling berbicara.
Sekalipun mungkin doktrin bisa beda, tapi kita bisa membaur satu dengan yang lainnya. Amin, saudara. Perbedaan itu indah. Perbedaan itu harus dirayakan. Perbedaan itu harus dirayakan. Karena itu indah. Dan butuh kedewasaan untuk kita memahami dan melakukan hal ini. Mari kita belajar untuk menjadi jemaat yang dewasa. Satu dengan yang lainnya. Amin, saudara. Ya kan? Kalau dulu misal, yang sudah mau ada orang-orang yang maunya cuma pelayanan di Cempaka saja. Kalau pelayanan di selatan dan di timur itu rasanya kayak turun kastanya, saudara. Ya kan? Kalau Cempaka itu Brahmana, begitu kan saudara ya? Kalau sudah ke selatan, ke timur, waduh kita turun kasta jadi sudra gitu kan saudara misalnya. Aduh. Sekarang itu tidak ada lagi gitu-gituan. Di mana-mana sama. Saudara mau di pelayanan di sini, pelayanan di sana, pelayanan semuanya sama. Di mata Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada kasta-kastaan semacam itu. Amin? Ya. Mari kita belajar untuk mengerti kelemahan-kelemahan, kelebihan dari saudara-saudari kita yang lainnya. Mari kita belajar untuk sabar dengan kelemahan dari saudara-saudari kita lainnya. Kok enggak seperti CGL-ku? Kok enggak seperti coachku? Ya memang enggak seperti yang memang berbeda kok. Tuhan ciptakan setiap orang berbeda. Halo? Kok enggak seperti ini? Kok enggak seperti itu? Saudara, mari kita belajar untuk kita terbiasa berbeda satu dengan yang lainnya. Amin? Iya. Kalau enggak gitu nanti hubungannya jadi artificial, jadi palsu. Hubungan yang apa adanya, hubungan yang sejati itu ya apa adanya. Bisa menerima perbedaan, saudara. Kadang pun dalam satu titik tertentu yang itu bukan prinsipil. Kita harus belajar juga bisa belajar untuk setuju dalam ketidaksetujuan. Dan itu butuh sebuah kedewasaan untuk mengarah ke arah sana. Kalau semuanya pokoknya harus aku, dan aku semuanya senternya ke aku. Berarti engkau sedang menyembah dirimu sendiri, engkau sedang terjebak dalam penyembahan berhala. You are worshiping yourself. Amin Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk inklusif. Ya, tentu pada hal-hal yang benar, hal yang baik tentunya. Ya. Mari kita belajar membangun pelayanan kita, panggilan kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Apapun itu saudara, sebagai suami, sebagai istri, sebagai seorang bisnismen, pengusaha, sebagai seorang karyawan profesional, sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi, apapun kita. Mari kita belajar membangun semua yang kita lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus semata. Supaya hanya Dia, nama di atas segala nama yang harus dipuja, dimuliakan.